Coba bayangin deh, kamu kuliah 4 tahun, bayar UKT mahal-mahal, tapi pas lulus dan kerja, malah cuma digaji Rp50.000 per bulan. Di Indonesia, kita sering banget dengar gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi di balik gelar keren dan bernada pujian itu, sebenarnya ada suatu sistem pengkastaan pekerjaan yang nggak masuk akal dan mungkin satu-satunya di dunia. Kenapa guru di negara kita secara legal boleh diupah di bawah buruh pabrik? Dan kenapa program baru seperti MBG justru malah membuat guru semakin tragis nasibnya? Kita bakal bahas. Lalu kemudian setelah ada MBG 2026 terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap guru P3K yang dianggap sudah sejahtera dipecat juga, dan juga guru honorer. Guru honorer yang sudah terangkat menjadi P3K paruh waktu juga gajinya di bawah guru honorer. Itu tadi adalah cuplikan pemaparan dari Mas Iman Janatul Hairi, seorang guru madrasah sekaligus Kepala Bidang Advokasi Guru P2G dalam sidang gugatan terkait anggaran pendidikan untuk MBG dalam APBN 2026. Oke, sebelum kita masuk ke konflik utamanya, kita bedah dulu nih peta kasta guru di Indonesia. Biar orang awam kayak kita nggak bingung dengar istilah PNS, P3K, dan honorer. Karena jujur aja ya, sistem pengkastaan guru di negara kita ini cukup ruwet. Di atas kertas, guru di Indonesia itu cuma dibagi dua kelompok besar. Guru ASN alias pegawai resmi negara dan non-ASN. Kita mulai dari kelompok pertama, guru ASN. Berdasarkan undang-undang terbaru, ASN ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah guru PNS. Ini adalah kasta paling aman di instansi pemerintah. Statusnya pegawai tetap, gaji bulanan stabil yang bersumber langsung dari APBN atau APBD. Yang kedua adalah guru P3K penuh waktu. Guru ini diikat kontrak profesional dengan kesejahteraan harian mirip PNS. Bedanya, status mereka dievaluasi secara berkala dan bisa diputus kontrak sewaktu-waktu. Ya, kalau di perusahaan ini kayak pegawai kontrak lah. Dan yang ketiga adalah guru P3K paruh waktu. Kasta ini muncul gara-gara badai efisiensi anggaran daerah. Mereka legal menyandang sebagai status ASN resmi, tapi kerjanya part-time sesuai dengan kebutuhan jam pelajaran sekolah masing-masing. Sekarang kita pindah ke kelompok guru kedua, yaitu guru non-ASN atau biasa kita sebut sebagai guru honorer. Ada 2 kategori guru honorer. Pertama adalah guru honorer daerah atau Honda. Mereka mengajar di sekolah negeri, diangkat resmi oleh SK pemerintah daerah dan gajinya dari APBD. Dan yang kedua adalah guru honorer murni. Mereka mengajar di sekolah swasta yang keberadaannya seringkali hanya diketahui oleh kepala sekolah. Dan pemerintah daerah seringkali pura-pura nggak tahu atas keberadaan mereka. Kemudian kalau kita berbicara soal penghasilan guru, secara umum ada beberapa komponen penghasilan guru setiap bulannya. Yang pertama adalah gaji pokok. Untuk ASN, PNS, dan P3K penuh waktu, gaji pokok yang didapatkan berdasarkan golongan dan masa kerja yang telah diatur dalam undang-undang. Nah, berbeda dengan P3K paruh waktu. Guru P3K paruh waktu digaji minimal setara dengan gaji dia ketika masih menjadi honorer atau ketika belum diangkat sebagai P3K paruh waktu. Atau harus minimal mencapai upah minimum provinsi daerah tersebut. Tapi apakah kenyataannya di lapangan begitu? Nanti kita bahas. Untuk guru honorer daerah, mereka mendapatkan gaji dari pemerintah daerah yang besarnya sesuai dengan kemampuan finansial daerah tersebut, dan ini tidak ada ambang batasnya, yang seringkali tentunya belum layak. Nah, yang terakhir, untuk guru honorer murni, mereka digaji hanya berdasarkan sisa dana alokasi BOS atau bantuan operasional satuan pendidikan yang dikirim langsung oleh pemerintah pusat ke sekolah masing-masing. Apakah layak atau enggak? Nanti kita akan bahas juga. Komponen penghasilan guru yang kedua adalah tunjangan melekat. Singkatnya, tunjangan ini adalah tunjangan yang diberikan kepada guru ASN. Komponen tunjangan ini banyak banget, ada tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan. Tunjangan ini hanya diberikan kepada guru ASN ya. Guru honorer ya nggak ada. Komponen penghasilan guru nomor 3 adalah tambahan penghasilan pegawai atau TPG. Ini adalah tunjangan yang secara opsional diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan finansial daerah tersebut. Jadi nggak semua daerah itu nilainya sama, dan bahkan nggak semua daerah juga ada TPP ini. Tapi yang pasti guru honorer nggak dapet. Komponen pendapatan guru yang keempat adalah tunjangan profesi guru atau TPG. TPG ini berhak diterima oleh guru ASN maupun guru honorer yang sudah mengikuti program profesi guru atau PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik.
Nah, besaran TPG untuk guru ASN adalah sebesar 1 kali gaji pokok per bulan. Sedangkan untuk guru honorer adalah sebesar 2 juta rupiah per bulan. Nah, guru-guru yang telah tersertifikasi ini berhak mendapatkan TPG setelah memenuhi beberapa persyaratan. Nanti kita bakal bahas juga kenapa TPG ini masih menjadi masalah. Yang terakhir adalah bantuan insentif. Bantuan insentif ini diberikan khusus kepada guru honorer aja. Jadi, guru ASN itu nggak dapat ya. Nah, kalau dilihat dari sisi kesejahteraan, jelas guru PNS dan P3K adalah yang paling sejahtera di antara mereka. Sedangkan guru honorer dan sebagian guru P3K paruh waktu masih perlu bantuan Tuhan. Bertahun-tahun itu 50.000, naik lagi 100.000, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya. Jadi kita udah bahas ya peta, kasta, dan apa aja komponen-komponen penghasilan guru di Indonesia. Sekarang kita lanjut bahas realita di lapangannya. Nah, dengan banyaknya komponen penghasilan guru yang udah kita bahas tadi, apakah guru, terutama guru honorer dan P3K paruh waktu, terjamin kesejahteraannya? Ternyata fakta di lapangan tidak begitu ya. Namun kemudian sebelum ada Undang-Undang APBN 2026, pengkastaan ini memang sudah ada kecuali guru P3K paruh waktu. Sudah P3K dia menjadi paruh waktu. Guru P3K paruh waktu ini adalah guru ASN diakui secara resmi oleh negara dan seharusnya mendapatkan gaji minimal setara dengan ketika dia honorer atau setara dengan upah minimum provinsi daerah tersebut. Tapi kenyataannya ada aja temuan gaji guru P3K paruh waktu malah justru di bawah gaji guru honorer. Bahkan di Sumedang ada gaji yang hanya dibayar 50.000 per bulan dan itu dianggap legal oleh pemerintah. Di Langkat, Sumatera Utara, di Blitar ada guru P3K paruh waktu digaji 500.000 per bulan. Di Sumedang itu 50.000. Aneh banget kan? Maksudnya kan ini guru yang seleksi untuk keluar dari status guru honorer dan harapannya bisa lebih sejahtera gitu. Tapi malah justru kebalikannya kan. Nah, selanjutnya guru honorer. Ini sering lebih sedih lagi sih. Jadi berdasarkan hasil riset dari IDS dan Dompet Duafa, ditemukan bahwa 74% guru honorer masih menerima gaji di bawah upah minimum terendah di Indonesia. Sebagai konteks, upah minimum terendah saat ini di Indonesia adalah Kabupaten Banjarnegara, sekitar 2,3 juta rupiah per bulan. Nah, 74% guru honorer ini bahkan digaji di bawah 2 juta rupiah per bulan. Dan 20% dari mereka digaji di bawah 500.000 per bulan. Sakit emang. Wajar aja. Dari riset ini, 89% guru mengatakan bahwa penghasilannya ini sangat pas-pasan dan bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya iyalah. Lalu gimana dengan tunjangan profesi guru atau TPG? Kan bisa dapat 2 juta per bulan. Masalahnya TPG ini agak anomali buat guru honorer. Pertama, nggak semua guru honorer itu mendapatkan kesempatan yang sama dengan guru ASN untuk mengikuti PPG. Yang akhirnya sebagai syarat untuk mendapatkan TPG ini ya. Apalagi nih, anggaran PPG di APBN 2026 itu dipangkas sebesar 1 triliun rupiah karena efisiensi. Ya, makin susah lagi kan. Kedua, meskipun guru sudah lulus PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik, guru masih harus memenuhi syarat minimal jam ajar 24 jam per minggu. Yang seringkali ini tuh nggak bisa terpenuhi, bukan karena mereka malas, tapi karena ketersediaan jam pelajaran di sekolah mereka itu yang memang terbatas. Jadinya guru cenderung lebih memilih untuk mengejar syarat 24 jam per minggu ini dibandingkan memberikan kualitas materi dan pengajaran yang baik. Yang ketiga, meskipun ketika guru sudah memenuhi syarat-syarat administrasi termasuk mengajar 24 jam per minggu, seringkali TPG ini nggak bisa cair setiap bulan dengan alasan keterbatasan anggaran. Selain itu, guru-guru madrasah yang sudah lulus pendidikan profesi guru ataupun PPG juga mengalami penundaan pencairan. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tunjangan profesi guru madrasah tidak dibayarkan karena tidak tersedianya alokasi anggaran. Dan yang terakhir, meskipun guru udah memenuhi syarat administratif tadi dan dinyatakan berhak mendapatkan TPG atau sertifikasi, guru honorer murni yang digaji lewat BOS itu hanya boleh milih salah satu antara TPG atau BOS, nggak boleh dapat dua-duanya. Yang padahal kalau digabung pun itu sering kali masih di bawah UMP setempat. Stres kan? Jadi terlalu banyak layer yang harus dilakukan, diperjuangkan
dan ditebus oleh guru honorer hanya untuk dapat TPG ini. Padahal TPG ini kan sifatnya tunjangan ya, yang seharusnya sebagai bentuk apresiasi kepada guru dengan kinerja yang eksepsional, bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Nah, pada akhirnya uang pemerintah yang beneran masuk ke rekening guru honorer setiap bulannya hanyalah bantuan insentif yang besarnya adalah 400.000 per bulan, yang itu juga baru naik tahun ini ya. Inilah bukti bahwa pemerintah gagal menunaikan perannya dalam hal memastikan kesejahteraan guru. Pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Di tengah carut-marut kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan guru honorer, datanglah program para pemerintah, MBG. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? MBG sebagai program nomor 1 Prabowo telah menyedot anggaran pendidikan sebesar 226 triliun rupiah atau setara dengan 30% dari total anggaran pendidikan pada tahun 2026. Kedatangan program gendut ini berhasil menginjak-injak nasib guru. Banyak temuan setelah adanya program MBG ini, gaji para guru, khususnya guru P3K pada waktu, makin tragis dan sampai nggak cair. Semenjak saya dilantik pada Desember 2025 sampai hari ini Maret 2026, saya belum mendapatkan gaji sepeser pun. Alih-alih mendapatkan sertifikasi, gaji saya terlambat dibayarkan. Guru juga banyak yang mengeluh bahwa beban kerja mereka tuh meningkat drastis. Waktu efektif mengajar mereka di kelas terpotong drastis karena guru malah sibuk ngurusin makanan, distribusi makanan, pembagian wadah, ngitung paket nasi, sampai buang makanan sisa dari anak-anak. Seakan nggak puas dengan hal itu, pemerintah mengangkat pegawai SPPG menjadi P3K di saat guru honorer sedang banyak yang berjuang untuk mendapatkan status itu. Jadi menurutku gelar pahlawan tanpa tanda jasa sih harus dipensiunkan ya. Karena narasi itu tuh sering dijadikan validasi dan pemaafan oleh negara atas ketidaksejahteraan guru selama puluhan tahun. Nah, solusinya apa? Menurut P2G yang disampaikan langsung oleh Mas Iman, solusinya adalah menetapkan upah minimum guru nasional. Sesuai dengan amanat UU Guru dan Dosen pasal 14, bahwa guru itu wajib mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum. Sama kayak pabrik swasta yang wajib patuh sama UMR. Sekolah negeri maupun swasta yang tentunya dibantu oleh pusat, harapannya bisa memenuhi upah minimum guru ini. Sekarang pertanyaan tinggal pemerintah pusat yang terhormat ini mau bikin kebijakan dan membantu atau enggak? Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Ya kan? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Selama kita masih membiarkan guru-guru kita mikirin ongkos bensin besok pagi, kita nggak akan pernah bisa menuntut kompetensi dan pendidikan yang maju di negara ini.